Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan desain teknik biomedis ya. Ini pertemuan ketiga kita. Eh, Seharusnya video ini dibuat 2 minggu yang lalu, tapi saya mohon maaf sekali, saya baru sempat bikin PowerPoint-nya dan take video ya. Jadi hari ini saya akan mainkan 2 video untuk desain teknik biomedis, spesifikasi produk dan konsep produk. Baik, mungkin kita mulai saja perkuliahan atau video kali ini. Mari sebelum kita kuliah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Kita mulai saja. Baik, desain teknik biomedis ya, ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Jadi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah tentang spesifikasi produk. Itu adalah bagaimana kita cara menentukan, membuat sebuah spesifikasi produk yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam proses pengembangan desain atau pengembangan produk ya. Nah, jadi di dalam spesifikasi produk ini sebenarnya nyambung ya. Jadi ada spesifikasi produk, ada pembuatan konsep, pemilihan konsep, dan pengujian konsep. Ini sebenarnya urutannya. Dan nanti dalam video setelah ini nanti akan dijelaskan tentang pemilihan konsep dan pengujian konsep. Mungkin nanti yang video kali ini itu tidak hanya spesifikasi produk saja, tapi ada yang tentang pembuatan konsep juga. Oke, kita mulai. Jadi gini, dalam pengembangan sebuah produk, jadi sebelum kita membuat konsep atau membuat produk, uh, ya sebelum membuat konsep ya, jadi kita diharuskan untuk membuat spesifikasi dulu aja. Jadi kira-kira spesifikasi produk, uh, jadi kita mau membuat produk dengan spesifikasi produk seperti apa sih, gitu kan? Jadi ini biasanya spesifikasi produk ini didapatkan dari hasil survei dari tim marketing mungkin. Jadi tim marketing melihat atau dari tim marketing atau tim apa aja ya. Jadi intinya mereka mendapatkan data bahwa uh, produk di pasaran yang lagi laku itu adalah produk A misalnya. Produk A ini spesifikasinya seperti apa? Misalnya kita produk mobil nih, kita mau jualan produk mobil. Nah, spesifikasinya seperti apa? Oh iya, cc-nya 1500. Terus ini adalah untuk kalangan menengah ke bawah, terus tidak ada fitur-fitur yang unggul, tapi desainnya cukup bagus. Nah, itu spesifikasinya ya, mesinnya seperti ini, velgnya atau bannya ring 17 atau ring 15, 16. Itu ada spesifikasi produk yang ada di pasaran misalnya. Nah, kita kan sedang mengembangkan produk nih, sedangkan mengembangkan produk, eee, bagaimana kita bisa masuk ke pasar itu, tapi bisa bersaing dan dengan harga yang lebih, kompetitif juga gitu kan. Jadi, bagaimana kita bisa mengungguli, produk-produk yang ada di pasaran nih. Nah, kita harus menambahkan nih spesifikasi produknya agar, fiturnya lebih besar tapi dengan harga yang sama misalnya. Nah, inilah kenapa kita, harus spesifikasi produk di awal gitu kan. Dan ini kan proses pengembangan masih di awal ya, kita baru mengembangkan spesifikasi produknya. Nah, spesifikasi produk ini setelah kita tentukan nanti ini akan berpengaruh ke tahap-tahap berikutnya. Jadi nanti pengembangan konsep, terus nanti ada prototipe segala macam. Tapi dari awal kita sudah ditentukan dulu nih spesifikasi produknya seperti apa, gitu. Nah, apa namanya? Tentang konsep produk sendiri, jadi setelah spesifikasi produk dibuat, nanti kita mengembangkan konsep produk. Konsep produk ini gambaran kasar atau uh, konsepnya ya, jadi konsep itu masih kayak ide-ide kasar, ide-ide besar dari produknya tersebut. Jadi nanti uh, misalnya kita punya mobil nih, kita mau bikin mobil SUV atau mobil yang besar. Mobil SUV, Super Utility Vehicle dengan 7 penumpang misalnya, terus mesinnya 1500 cc, itu lebih lengkap lagi ya. Jadi kalau spesifikasi produk itu konsep produk itu adalah pengembangan dari spesifikasi produk yang ditentukan.
Nah, konsep produk ini nanti yang menentukan detail dari bendanya itu sendiri. Jadi misalnya tadi spesifikasi produknya adalah uh, apa namanya 7 penumpang. Nah, di konsep produk ini 7 penumpangnya mau seperti apa sih? Kursi belakangnya bisa dilipat kah atau bisa rata lantai kah? Nah, itu di konsepnya lagi didetailkan di konsep produk gitu. Nah, konsep produk sendiri itu mempunyai beberapa tahapan. Jadi ada 3 tahapan kira-kira ya. Yang pertama adalah pembuatan konsep, terus nanti dipilih di pemilihan konsep dan nanti harus diuji. Apakah si konsep tersebut bisa layak atau bisa dilanjutkan ke proses produksi apa tidak, seperti itu. Oke, kira-kira pembahasan untuk video ini kita akan membahas spesifikasi produk dan pembuatan atau generate konsep sebuah produk seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh apa namanya spesifikasi produk dari sebuah sepeda gunung. Nah, jadi ini ada gambarnya. Di sepeda gunung, di sini contohnya adalah didapatkan sebuah data, ini adalah customer need ya, customer need atau kebutuhan customer. Jadi biasanya kalau spesifikasi produk itu didapatkan dari tadi itu, dari hasil survei misalnya, kebutuhan untuk sepeda gunung tuh seperti apa sih? Nah, suspensinya nih, kita baru bahas suspensinya aja dari sepeda gunung. Jadi suspensi depan ada suspensi belakang yang sebelah sini. Oke, jadi kebutuhan dari customer-nya ini jadi kita membuat seperti tabel seperti ini spesifikasi produknya. Yang pertama, dia mengurangi reduce vibration to the hand. Jadi dia mengurangi vibrasi ke tangan gitu kan ketika dia bergerak di pegunungan atau di jalan yang berbatu, dia akan mengurangi getaran yang ditimbulkan oleh jalan yang bergelombang tersebut. Jadi itu adalah kebutuhan yang diharapkan ada di sebuah sepeda gunung dari konsumen seperti itu ya. Nah, terus yang kedua adalah allow easy traversal of slow difficult terrain. Jadi apa namanya dapat membantu atau dapat memudahkan traversal itu jadi pergerakan yang easy, jadi yang mudah pada terrain yang difficult, pada apa namanya jalan yang susah, yang berat gitu. Terus enable high speed descent on a bumpy trail. Jadi bisa apa nih kan biasanya kalau sepeda gunung itu kan turun gitu kan, ada di jalanan gunung turun tapi dia harus kebut istilahnya harus kenceng gitu kan. Nah, suspensinya ini harus bisa menahan atau bisa melancarkan perjalanan turun di jalanan pegunungan tapi yang turun yang tapi bumpy juga gitu kan. Bumpy itu bergelombang seperti itu. Karena kan biasanya dipakai untuk balap ya kalau apa namanya sepeda gunung ini. Dan low sensitivity adjustment, jadi dia bisa di adjustment, bisa disesuaikan atau bisa di setting gitu ya, di setting sensitivitasnya dan lain-lain. Ini adalah kira-kira kebutuhan yang didapatkan dari atau dibutuhkan oleh konsumen untuk suspensi dari sebuah sepeda gunung. Ini baru spesifikasi ininya aja ya, suspensinya aja. Belum nanti misalnya rodanya harus seperti apa, rujinya harus seperti apa, terus remnya misalnya harus cakram, terus kursinya harus empuk dan segala macam, stangnya gimana, pergantian giginya harus gimana. Jadi banyak sebenarnya. Jadi oke, itu ini adalah contoh aja sebenarnya, contoh aja dari spesifikasi sebuah sepeda gunung gitu ya. Oke, kita ke pengertian dulu. Apa sih sebenarnya spesifikasi produk itu gitu ya? Jadi spesifikasi produk itu merupakan serangkaian deskripsi dari apa yang dimiliki oleh sebuah produk atau apa yang bisa produk tersebut lakukan. Jadi ada dua kata kunci di sini. Apa yang dimiliki dan apa yang produk tersebut bisa. Nah, ya kan? Jadi kalau dimiliki itu adalah skill gitu kan. Jadi produk tersebut tuh bisa ngapain sih? Memiliki apa gitu kan. Nah, kalau yang bisa produk tersebut lakukan ya bisa apa gitu kan. Misalnya yang dimiliki produknya punya per keong misalnya. Jadi suspensi gitu kan. Jadi produknya memiliki
mekanisme perkeong atau memiliki mekanisme hidrolik yang bisa atau memiliki air suspensi misalnya, air suspension atau suspensi udara yang bisa memudahkan pergerakan atau memudahkan atau meredam guncangan seperti itu. Apa yang bisa produk tersebut lakukan gitu kan? Jadi tadi itu karena dia memiliki air suspension sebagai sebagai peredam guncangannya, dia bisa meredam guncangan lebih bagus lagi seperti itu. Oke, jadi itu adalah pengertiannya. Terus ada pertanyaan lagi nih, kapan spesifikasi produk tersebut ini dibuat gitu kan? Yang pertama, setelah mengetahui kebutuhan konsumen. Jadi kita cari dulu nih kebutuhan konsumennya apa. Setelah tahu, kita buat produk yang bisa memenuhi kebutuhan. Karena sebenarnya kita menciptakan sebuah produk kan untuk digunakan ya, untuk digunakan oleh orang atau yang dibutuhkan oleh orang. Nah, kita harus tahu dulu nih kebutuhan konsumennya itu seperti apa atau kebutuhan orang seperti apa gitu kan. Kita produk kita nggak akan laku gitu kan ketika kita tidak bisa menjawab kebutuhan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen itu. Seperti itu. Terus yang kedua adalah setelah konsep produk jadi. Jadi ada dua ya spesifikasi itu. Jadi ada yang pertama adalah setelah mengetahui kebutuhan konsumen, yang kedua adalah set final specification. Jadi nanti spesifikasi pertama dibuat ketika didasarkan pada kebutuhan konsumen. Tapi nanti kita buat konsep nih. Tapi kita juga bisa menyesuaikan konsep, membentukkan konsep. Nah, dari konsep ini nanti kita akan set final spesifikasi juga gitu. Jadi ada dua sebelum pengembangan konsep produk yang tadi, dan setelah konsepnya jadi gitu kan. Jadi nanti spesifikasi finalnya adalah yang setelah konsepnya jadi gitu. Jadi nanti sesuai dengan konsep yang kita inginkan, kita harapkan seperti itu. Nah, ini adalah alurnya ya, sebenarnya alur pengembangan sebuah produk, development plan. Jadi misalnya di sini mission statement-nya apa. Terus yang kedua adalah identify customer need. Jadi kita harus tahu dulu nih kebutuhannya apa. Setelah itu dari kebutuhan itu kita mengembangkan atau kita mencari atau menjawab dengan cara membuat established target specification ini. Didapatkan dengan menjawab customer need-nya ya, atau kebutuhan konsumennya. Nah, setelah itu nanti kita membuat produk konsep, dikembangkan lagi, terus dipilih, setelah itu diuji, nah baru di set final spesifikasinya. Seperti itu. Jadi ini adalah development plan-nya dari proses pengembangan dari spesifikasi sampai spesifikasi lagi ya. Oke. Ini yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, jadi mohon maaf saya minum dulu ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dari pembuatan spesifikasi, tapi yang pertama ya, establish target specification. Itu yang pertama adalah prepare the list of metric. Jadi kita pakai metric ya sistemnya. Jadi metric itu nanti ada pilihan-pilihannya, nanti kita jelaskan. Terus yang kedua adalah collective competitive benchmarking information. Jadi kita mengumpulkan informasi-informasi dari produk sejenis yang menjadi saingan kita gitu, atau yang sudah ada di pasaran. Terus yang ketiga adalah set ideal and marginally acceptable target value. Jadi di spesifikasi itu kan biasanya ada angka-angkanya ya, ada numbernya, ada value-nya. Misalnya seperti tadi, dia harus bisa misalnya tadi ini peredam itu ya. Sebentar. Ya itu peredam, jadi peredam di sepeda itu. Nah, itu kan ada ukurannya kan. Dia bisa meredam sampai sekian. Atau misalnya mesin misalnya. Spesifikasi mesinnya adalah dia 1000 cc, nanti torsinya berapa, kekuatannya berapa misalnya. RPM-nya berapa. Bisa mencapai RPM sampai sekian. Nah, ini adalah di tahap ketiga ini. Set ideal and marginally acceptable target value. Jadi menentukan ideal dan
value yang masih bisa diterima lah ya. Jadi misalnya kayak tadi, mobil Alexa GC itu mesinnya itu harus 1300 ke bawah. Ya udah kita mau nggak mau membuat mesin dengan sekian. Seperti itu. Yang keempat, reflect on the result and the process. Jadi ini kayak apa ya? Kayak refleksi gitu ya. Jadi setelah beberapa tahap tadi kita lewati, setelah itu kita review dari hasil yang sudah kita dapatkan, dan nanti bisa dikembalikan ke, atau bisa jadi misalnya ideal marginnya nggak dapat nih, ya udah berarti kita kembali ke sini, kita cari lagi ke sini. Benchmarkingnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya ini nggak bisa, ya berarti kembali lagi ke sini listnya. Jadi ini cuma list aja sih. Oke. Oke, yang pertama adalah establish target specification. Ini yang tadi ya. Oh, ini penjelasannya. Jadi yang pertama, metrik ini berisi yang pertama kan langkah-langkahnya adalah prepare the list of metric ya. Jadi metrik ini berisi mengenai detail spesifikasi produk yang mungkin diaplikasikan dalam produk tersebut. Collect competitive benchmarking informasi, jadi mengumpulkan informasi dari produk sejenis sebagai benchmarking atau tolak ukur agar produk bisa kompetitif. Terus yang ketiga adalah set ideal and marginally acceptable target value. Menentukan nilai target nilai yang ideal dan dapat diterima secara marginal. Jadi ya seperti tadi. Jadi kita nggak mungkin kan mau bikin mobil SGC tapi cc-nya 2500, itu nggak mungkin banget gitu kan. Jadi ya harus sesuai dengan target juga, harus dengan sesuai yang ideal juga, dan itu bisa diterima secara aturan gitu kan. Yang keempat tadi udah dijelasin ya. Jadi itu ada merefleksikan aja, review saja dari proses-proses yang sudah kita lewati. Seperti itu. Oke, yang pertama adalah kita prepare the list of metric ya. Jadi mempersiapkan list matriknya. Oke, ini adalah guidelines ketika menyusun matrix. Jadi metrik harus komplit, terus harus dependent, saling berhubungan, tidak independen, jadi harus dependent, ya saling berhubungan dari satu sama yang lainnya. Karena ini kan satu produk ya. Metrik harus praktikal. Nah, harus praktikal ya. Jadi harus bisa dibuat. Ya, misalnya tadi itu LCGC nggak mungkin 3.000, dia harus mencapai cc 100.000 gitu kan, nggak mungkin juga. Dia mesinnya harus sebesar apa gitu kan. Beberapa kebutuhan tidak dapat ditranslasikan ke dalam metrik yang bisa dihitung dengan mudah. Nah, iya itu. Kadang-kadang ada beberapa spesifikasi yang nggak bisa dihitung dengan mudah. Jadi nanti kadang-kadang setelah di list, nah itu tadi ditentukan nih idealnya berapa akhirnya. Dengan ideal itu kan di bagian nomor 3 tadi kan set ideal value ya. Nah itu nanti kan ini dijelaskan lah. Terus yang berikutnya adalah metrik harus memasukkan kriteria populer yang untuk dibandingkan di marketplace. Jadi ini kriteria-kriteria populer yang ada di, misalnya sepeda tadi, sepeda gunung. Sepeda gunung tuh ya harus rem cakram gitu kan. Nah, itu harus dimasukkan. Nanti kalau misalnya nggak dimasukkan di spesifikasi, ya nanti ada kemungkinan nggak akan ada yang beli karena kalah saing dengan produk sejenis yang dengan harga yang sama misalnya, tapi dia memiliki rem cakram gitu kan. Sama dengan halnya motor, misalnya motor kan ada kalau dulu kan ada rem tromol sama rem cakram gitu kan. Tapi kalau misalnya ada produk yang ada motor sejenis yang menggunakan rem cakram, terus velg racing, tapi dengan harga yang sama, ya pasti orang-orang pasti beli yang itu kan. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari metriknya ya. Contoh dari metrik spesifikasi, misalnya adalah metrik nomor 1. Need nomor jadi need ini adalah kan kita sudah membuat list kebutuhan konsumen ya. Jadi metrik nomor 1 ini menjawab kebutuhan nomor 1 sama 3. Attenuation from the dropout to handlebar at 10 Hz gitu kan. Jadi getaran yang sampai ke tangan itu sekitar 10 Hz gitu. Terus dia menjawab metrik nomor 2 dan 6 spring preload. Ini Newton. Ini apa ini? Ini kurang tahu juga saya. Satu maximum value from the monster 5 gram.
Minimum descent time on test track 5 second. Jadi minimum penurunan waktu turun dari test tracknya adalah 5 detik. Damping coefficient adjustment range 3 Newton second per meter. Maximum travel 26 inch wheel. Maximum travel untuk ukuran 26 inch adalah 3 mm. Ya, inilah kira-kira seperti ini. Ini adalah contoh dari, jadi kita kayak breakdown misalnya kebutuhan dari konsumen itu seperti apa. Nah, ini kita cari nih jawaban atau spesifikasi yang diperlukan untuk menjawab dari kebutuhan si konsumen seperti itu. Oke, headset size-nya 5 inch, steer tube length-nya adalah 5 mm. Steer tube. Oke, steer tube ini berarti. Jadi yang muter-muter gininya. 5 mm. 5 mm itu kecil banget. Wheel size-nya, ya inilah kira-kira ya, ini kan cuma contoh saja. Nah, ini adalah kebutuhan. Jadi ini kebutuhannya dari reduce duration to the hand. Nah, dia menjawab dengan cara ini. Satu, terus maximum value from the monster, terus minimum duration time to test on test track. Jadi dibuat metrik seperti ini. Ini adalah kebutuhan versus metrik. Terus is affordable for an amateur enthusiast. Jadi harganya affordable tuh apa ya? Bisa dibeli oleh enthusiast yang amatir gitu kan. Kan sebenarnya kalau amatir itu yang baru bukan profesional sport atlet gitu ya maksudnya. Jadi orang biasa yang dia pengen nyoba sepeda gunung gitu kan. Nah, amateur enthusiast seperti itu. Nah, ini dia dijawab dengan unit manufacturing cost-nya dikurangi gitu. Ini adalah contoh dari hubungan antara kebutuhan dan matriks. Ini matriks kebutuhan. Tuh, ketutupan lagi. Oke, yang kedua adalah collect competitive benchmarking information. Jadi kita mengumpulkan benchmarking atau informasi dari produk-produk sejenis. Nah, ini adalah cara-caranya dan penjelasannya. Yang pertama, oke, itu yang tadi. Nah, ini misalnya, jadi ini adalah contoh dari competitive benchmarking chart based on metric ya. Jadi ini ada merek-mereknya. Jadi ini adalah merek ST3 Track, ada Miniray 2, ada Rocktax Quadra, ada Rocktax. Nah, ini adalah produk-produk sejenis mungkin ya dengan pangsa pasar yang sama dengan harga yang relatif nggak terlalu jauh berbedanya. Nah, ini dimasukkan semuanya. Attenuation to drop up to handlebar at 10 Hz. Jadi ini 8, ini 15, ini 10, 15, 3, ini 13. Nah, desibelnya. Spring preload itu berarti kekuatan springnya. Itu 550 Newton, 760 Newton. Nah, ini nanti kita rangkum dan kita buat atau kita cari yang bagaimana kita bisa bisa membuat produk sejenis yang bisa lebih ekonomis dan istilahnya kita bisa masuk dengan harga kita lah, istilahnya gitu. Ini contoh-contohnya, ini adalah merek-merek saingan kita. Nah, kita cari dulu nih spesifikasinya seperti apa. Ini memang agak ribet sih ini kalau emang pengembangan sebuah produk itu hal yang susah ya, makanya hal yang banyak tahapannya dan kita harus teliti juga karena ketika kita misalnya nih ketika kita membuat sebuah benda spesifikasinya di bawahnya dengan harga tinggi nggak akan masuk, nggak ada yang mau beli gitu kan. Misalnya kita bikin mobil eksklusif gitu kan untuk kalangan atas menengah
menengah atas gitu kan. Tapi modelnya atau bentukannya seperti beca gitu kan, ya kan nggak mungkin laku, nggak mungkin ada yang beli gitu kan. Dengan meskipun harganya murah, tapi kan ya nggak akan ada yang beli. Harganya murah malah semakin nggak akan beli kan kalangan atasnya gitu kan. Kalau kalangan atas kan yo minimal mobil sport gitu kan, sports car gitu kan, Ferrari, bentuk-bentukannya yang eksklusif gitu kan. Nah seperti itu gitu. Jadi spesifikasi ini eh, menentukan ke depannya seperti apa, ini mau diarahkan kemana gitu. Makanya kita juga ada survei dari kompetitif untuk di benchmarking atau ditolak ukur gitu. Seperti itu. Ini fungsinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah set ideal and marginally acceptable target value. Jadi kita men-set nih nilai ideal dari apa namanya, dari yang tadi kita dapatkan gitu kan. Nah, penjelasannya seperti ini. Tim bisnis informasi yang tersedia untuk benar-benar menetapkan nilai target metrik. Dua jenis nilai target yang berguna, nilai ideal dan nilai yang dapat diterima secara marginal. Nah, ini kata kuncinya ya. Nilai ideal dan nilai yang dapat diterima secara marginal. Jadi secara marginal itu misalnya berdasarkan hasil survei beberapa produk, misalnya mobil LKCKC itu masuk rentannya adalah 1000 sampai 1000 cc misalnya seperti itu. Ya asal masuk antara rentan itu kan idealnya kan, kalau ideal kan murah, semakin murah tapi kekuatannya masih tinggi ya 1000 cc tapi pakai turbo gitu kan. Tapi kan nanti mungkin nggak murah gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya udah 1300 cc aja, ditingkatin mesinnya biar lebih kuat. Tapi dia masih masuk kategori LCGC gitu kan. Masih murah juga. Nah, bisa seperti itu kan. Jadi nilai ideal adalah hasil terbaik yang bisa diharapkan tim, nilai yang dapat diterima secara marginal, dan nilai metrik yang hanya akan membuat produk layak secara komersial. Seperti itu. Oke, refleks tim. Nah, iterasi di sini adalah pengulangan ya. Jadi ketika hasilnya masih belum bagus, dia mengulangi ke langkah pertama, langkah kedua, atau langkah ketiga. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah setting the final specification. Nah, jadi ini adalah spesifikasi yang didapatkan atau yang dibentuk ketika sudah ada atau sudah terjadi, sudah mengembangkan konsep produk konsepnya ya, konsep produknya ya. Jadi kan yang tadi pertama adalah establish target specification. Ini yang didapatkan dari menentukan customer needs-nya, dari hasil identify customer needs-nya. Sedangkan yang setting final product ini adalah dari setelah proses kita menentukan kita mempunyai target spesifikasi tadi, setelah itu dikembangkan di konsepnya, digodok lagi spesifikasinya ini di konsepnya ini disesuaikan dengan konsep yang kita punya. Setelah itu didapatkanlah final spesifikasinya. Nah, ini ada beberapa tahap juga di tahapan setting ini. Yang pertama adalah develop technical model of the product. Jadi kita membuat atau mengembangkan technical modelnya. Technical modelnya. Jadi modelnya ya technical model dari produknya. Ya hampir sama spesifikasi sih, tapi lebih detail dan emang sudah disesuaikan dengan produk konsep kita gitu ya. Terus mengembangkan cost model of the product. Jadi kita juga harus bisa membuat cost modelnya gitu. Jadi misalnya gini, kan tadi udah ada technical modelnya nih. Technical model kan berarti spesifikasinya udah jelas ya. Spesifikasi misalnya mesinnya sekian, rodanya sekian, ininya sekian, mesinnya nanti terbuat dari aluminium segala macam. Terus nanti apa namanya, fitur-fitur yang ada di mobilnya sudah ada. Nah, itu setelah itu dianalisis nih secara cost-nya seperti apa. Apakah ini mahal apa tidak gitu kan? Masuk nggak keuntungannya? Nah, itu di sini nih. Develop cost model of the product. Terus yang ketiga ada refine the specification, making trade-off where necessary. Jadi gini, nah ketika spesifikasi itu pas dicek dengan cost modelnya ya, itu ternyata mahal banget nih. Atau kalau nggak, margin keuntungannya ketika kita jual dengan apa namanya, target pasar kita, misalnya LCGC nih, LCGC kan harganya 100 juta sampai 150 juta mentok ya. Tapi dengan spesifikasi yang kita punya,
kita buat cost modelnya, ternyata harganya 145 juta nih, mentok gitu kan. Nggak bisa kita turunin lagi produksinya segala macam, dari material, dari produksi, dari apa-apanya. Berarti kan kita sekali jual kita hanya punya margin keuntungan 5 juta kan. Itu kan sangat kecil sekali gitu kan. Sangat kecil sekali dibandingkan dengan harga sebuah mobilnya gitu. Nah, setelah itu ya udah kita refine lagi nih specification-nya. Kita kurangi kah atau kita cari trade off, jadi cari pengganti materialnya misalnya dengan misalnya pertamanya adalah menggunakan apa namanya, carbon fiber. Carbon fiber kan mahal gitu kan. Ya udah kita pakai plat aja biasa, tapi dengan kekuatan yang nggak terlalu jauh beda, ya jauh beda sih. Tapi dengan bisa mengurangi apa namanya, harga itu dengan jauh lebih ini gitu kan. Kalau kayak SCGC kan nggak terlalu kuat juga nggak apa-apa, pelan-pelan juga kan mobilnya nggak terlalu kencang gitu kan. Nah itu trade off tuh di situ gitu kan. Ada beberapa pergantian spesifikasi, pergantian material karena kelebihan ini ya, terlalu mahal mungkin akhirnya dari cost model dari produknya ini. Terus yang keempat adalah flow down the specification as appropriate. Jadi di breakdown lagi spesifikasinya seperti apa, dan apa namanya istilahnya didetailkan lagi lah ya. Terus yang kelima adalah sama ya, reflect on the result and the process. Jadi nanti tinggal kita mereview lagi hasilnya seperti apa, nanti kembali ke yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Jadi nanti bolak-balik. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah ini adalah penjelasan singkatnya. Kalau misalnya tadi yang sudah saya jelaskan kurang, mungkin masih bisa dibaca dari sini. Oke, ini adalah contoh model teknis produk ya. Teknisnya seperti apa? Model teknis produk, itulah model teknis produk. Jadi misalnya seperti ini nih. Model used to assess technical feasibility. Oke. Jadi suspended mass, unsprung mass, gitu kan, mass. Terus dynamic model of suspension performance analytical. Jadi kita dianalisis dulu, terus didapatkan attenuation 10 Hz, estimasi monster G-nya berapa, lateral stripsnya berapa, cycle of failure-nya berapa. Jadi ini adalah contoh dari teknis produknya ya. Jadi misalnya ini tentang adalah suspension performance-nya, terus static model of brake mounting stiffness, material properties-nya, tube geometrinya, mounting point-nya berapa, terus didapatkan lateral stiffness-nya berapa. Terus fork geometry, material properties, reasoning method, suspension geometry, terus physical. Ini adalah pengujiannya, fatigue model of suspension durability, terus akhirnya didapatkan cycle of failure-nya berapa. Ini adalah model teknisnya atau teknis modelnya. Jadi yang diharapkan kan spesifikasinya ya. Setelah ini kan setelah dari hasil ini kan didapatkan cycle of failure-nya berapa, ininya berapa, ininya berapa, ininya berapa. Nah ini adalah contoh, ini adalah apa namanya, hasilnya kan, outputnya. Nanti didapatkan spesifikasinya dari ini seperti itu. Ini kan apa namanya tuh, parameter-parameter yang akan diujikan. Ini adalah proses pengujiannya. Nah ini hasilnya seperti ini gitu. Ini model input variabelnya, ini outputnya, ini hasil metrik. Ini adalah pengujian ya. Jadi teknik produknya ini didapatkan dari sebuah pengujian. Jadi ya tadi itu materialnya seperti ini. Jadi kan kita tadi udah sebenarnya kan pengujian dari konsep ya. Jadi konsepnya kan udah ada. Ketika konsepnya sudah ada, nah nanti kan didapatkan nih materialnya menggunakan apa, ininya apa, oil phase diameternya berapa, spring constantnya berapa, oil viscosity-nya berapa. Nah ini diuji secara analytical menggunakan dynamic model of suspension performance, nanti dihasilkan ini. Nah ini spesifikasinya nih, ini sesuai nggak dengan yang diharapkan? Gitu kan. Kalau sesuai, kalau belum ya nanti diperbaiki di sininya, terus ininya kalau misalnya udah sesuai dan cocok, ini kan berdasarkan dari konsep ya, dari konsep produk. Ini ada sesuai,
ya udah, berarti udah setelah itu udah selesai gitu kan. Oh, didapatkan apa namanya? Didapatkan produk dengan attenuation at 10 Hz-nya itu berapa? Cycle of failure-nya berapa? Jadi cycle of failure itu adalah eh, apa ya? Lingkaran sampai dia gagal. Jadi ketika misalnya ya, misalnya mouse. Mouse itu dia berapa kali klik sampai dia rusak. Nah, itu adalah cycles of failure-nya. Jadi klik 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 misalnya sampai 100.000 apa 1 juta kali klik dia akan rusak. Nah, itu adalah cycles of failure-nya. Nah, itu terapkan dengan ini. Fatigue Model of Suspension Durability Physical. Ini adalah pengujiannya. Itu ya. Ini adalah teknis produk, jadi emang benar-benar pengujian dari konsepnya diuji dan didapatkan spesifikasinya. Yang berikutnya, nah model pembiayaan produk. Nah tadi kan udah didapatkan tuh konsepnya seperti ini, dia didapatkan spesifikasi yang tadi, yang sebelah kanan ya outputnya. Nah setelah itu dihitung nih dari material dari konsep yang didapatkan spesifikasi yang tadi itu model cost-nya ya. Jadi kita hitung nih. Misalnya YouTube-nya jumlahnya berapa? Ini adalah estimasi harganya yang tertinggi sekitar $2,5, yang terendah $2 ya. Jadi high total, low total. Jadi ini high total itu adalah total ini kan ini jumlahnya 1 ya. Jadi 2,5 per fork. Jadi per garpunya itu 2,5. Nah, ini 2 berarti kali 2 ya, 1 kali 2. 1,5. Ini adalah total dari estimasi harga dari komponennya ya, per komponennya di ini. Nah, ini assembly at 20. Ini adalah biaya pengerjaan assembly-nya. Jadi perakitannya kan dirakit kan, dapat komponen, dibeli, diproses, setelah itu dirakit. Ternyata dia sekali ngerakit itu adalah sebanyak 20 harganya adalah $20 per jam. Jadi misalnya dia bisa ngerakit sekitar estimasinya ada 30 menit, berarti kan setengah jam nih. Dapatnya $10. Terus ada yang lebih cepat lagi 20 menit. Nah, berarti kan 6,67 gitu. Overhead at 25% of direct cost. Jadi ini adalah dana lain-lain ya. Biasanya dana lain-lain misalnya ada kejadian apa atau gimana ada 25% dari direct cost-nya. Tambahin 25% seperti itu. Ini adalah model pembiayaan produknya. Jadi tadi ada teknisnya, setelah teknis kan jadi gini, konsep kan bentuknya gimana, nanti pengerjaannya seperti apa, dia cara bergeraknya gimana, materialnya apa, itu kan konsepnya didapat dari konsep. Setelah itu dari sini, konsepnya tadi diuji nih, didapatkan spesifikasi tadi. Jadi misalnya cycle-nya berapa, ininya berapa, ininya berapa. Nah, si material-material yang tadi, material yang sebelumnya, material segala macam proses pengerjaan itu nanti dibuat model cost-nya atau model pembiayaannya. Itu ya ini model pembiayaannya seperti ini misalnya. Itu model pembiayaannya ya harganya komponennya berapa, pengerjaannya berapa, terus ada overhead-nya di total berapa gitu kan. Nanti misalnya ini masih terlalu mahal dari harga pasaran atau harga produk sejenis, ya harus ada yang di trade off gitu ya, harus ada yang dikurangi atau harus ada yang diubah seperti itu. Nah ini menyempurnakan spesifikasi lakukan pertukaran juga perlu. Nah ini ada merek-merek. Jadi ini misalnya adalah score on Monster G. Saya juga kurang ini maksudnya apa. Ini di parameter yang ada di sepeda gunung ya. Intinya seperti itu. Terus dia adalah estimated manufacturing cost-nya, ini biaya, ini score on monsternya, J-nya. Atau mungkin ini adalah kekuatan dari sepedanya mungkin ya. Nah, ini ada merek-merek yang lain. Ini
Rockstack di sini, jadi dia mahal, tapi ternyata Monster G-nya jelek. Many Ray juga sama, dia ternyata mahal tapi jelek. Terus, nah ini malah bagus nih. Monster G-nya tinggi tapi relatif lebih murah. Ini lebih murah. Nah, trade off-nya di sini nih. Nah, ideal value-nya di sini. Trade off for konsep A-nya di sini, trade off for konsep B-nya di sini. Nah, biasanya kalau bikin konsep kan ada beberapa model, beberapa konsep ya. Jadi nggak cuma satu. Ini marginal value-nya di sini. Nah, ketika dia biasanya yang harganya tinggi seperti ini, dia biasanya udah punya mereknya udah tinggi. Makanya di harganya dia, tapi ini manufacturing cost deh. Berarti manufacturing-nya juga mahal ternyata ini. Harganya mungkin bisa lebih mahal lagi, harga jualnya gitu kan. Oke, ini adalah contohnya ya. Ini adalah nanti kita dibuat seperti ini, dibandingkan antara produk-produk yang lain dengan produknya kita. Nah, ini trade off konsep dari A-nya dan konsep dari trade off dari konsep B-nya. Nah, ini breakdown atau flow dan spesifikasi sesuai kebutuhan. Jadi kan breakdown itu berarti misalnya dari spesifikasi mobil nih. Nah, spesifikasi mobil itu kan ada mesin, ada mesin juga di breakdown lagi, ada ukuran mesin, ada transmisi mesin. Spesifikasi body ada spesifikasi eksterior. Nah, ini kita breakdown lagi, kita sempurnakan satu-satu, gitu ya. Nah, ini misalnya seperti ini, didapatkan final spesifikasinya, setelah di breakdown lagi kan, dan di trade off tadi, didapatkan ini yang terakhir. Nah, setelah itu di-review hasil prosesnya gitu kan. Apakah nanti kembali ke sini refine atau ke develop cost modelnya atau ke develop technical modelnya lagi. Nah, kalau develop ke sini berarti kan ada kemungkinan merubah konsepnya juga gitu kan. Konsepnya harus diperbaiki lagi. Oke. Seperti itu ya. Itu kira-kira adalah proses pengembangan sebuah spesifikasi. Jadi ini kita belum ngomongin produknya ya. Kita baru ngomongin spesifikasi produknya dulu ya. Jadi ternyata ketika kita membuat atau mengembangkan sebuah produk ya kita juga harus kita di awal malah harus tahu spesifikasinya terlebih dahulu gitu kan sebelum membuat. Oke, nah yang berikutnya ini sebenarnya generating product concept, ini menghasilkan konsep produk. Ini langkah ketiga sebenarnya, langkah ketiga dari urutan pengembangan konsep ya. Oke, ini pengertiannya. Jadi konsep produk itu adalah deskripsi perkiraan dari teknologi, prinsip kerja dan bentuk produk. Jadi gambaran kasar dari sebuah produk itu sendiri. Jadi dia menggunakan teknologi apa, prinsip kerjanya bagaimana, bentuk produknya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi gini, nah ini kenapa ada gambar ini? Ini adalah gambar nail breaker ya, bukan nail breaker apa namanya? Alat tembak palu itu loh, paku. Jadi alat tembak paku dari Bostis ya. Kenapa di sini di halaman subbab ini ada gambar ini? Nah, jadi ini akan menjadi contoh di proses pengembangan atau misalnya di sini akan menghasilkan konsep produk. Nah, ini akan menjadi contoh ketika kita akan berusaha menghasilkan konsep produk dari tembak paku ini. Kayak gitu ya kira-kira. Jadi satu materi ini nanti kita akan banyaknya membahas tentang tembak paku ini. Sama halnya dengan yang sebelumnya, yang tentang spesifikasi itu kan kita banyak membicarakan tentang sepeda gunung karena di awal juga ada di sepeda gunungnya. Jadi gitu ya kira-kira ya. Oke, deskripsi singkat tentang bagaimana produk akan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itu ya intinya seperti itu ya. Sebuah konsep biasanya diekspresikan sebagai sketsa. Nah, jadi nyambung dengan mata kuliah gambar teknik ya. Kan gambar teknik freehand sketch. Jadi emang kita harus belajar sketsa juga. Nah, di desain teknik biomedis juga kita harus bisa juga sketsa. Nah, ini nanti sketsa terutama di bagian proses konsep produk ini gitu kan.
Diekspresikan sebagai sketsa atau model kasar 3 dimensi dan seringkali disertai dengan deskripsi tekstual singkat. Jadi misalnya ini gerakannya seperti apa, ini bentuknya gimana, ini benda terbuat dari apa, seperti itu ya. Ini singkat-singkat aja dan hanya keterangan-keterangan dari konsepnya atau dari gambar sketsanya. Sejauh mana suatu produk memuaskan pelanggan dan dapat berhasil dikomersikan bergantung pada kualitas konsep yang mendasarinya. Konsep yang baik terkadang tidak diimplementasikan dengan baik dalam fase pengembangan berikutnya, tapi konsep yang buruk jarang dapat dimanipulasi untuk mencapai konsep kesuksesan komersial. Jadi gini, konsep yang baik itu belum tentu lanjut ke proses pengembangan, tapi konsep yang buruk pasti jelek gitu kan. Jadi kita tetap harus secara ideal harus mengembangkan sebuah konsep yang secara komersil, secara estetika, secara teknis itu bisa digunakan dan bisa baik lah, istilahnya bagus. Proses pembuatan konsep dimulai dengan seperangkat kebutuhan pelanggan dan spesifikasi target dan menghasilkan sekumpulan konsep produk dari mana tim akan membuat pilihan akhir gitu ya. Nah ini proses ini akan selalu ada di dua video kita ini. Jadi identify customer need, terus ada establish target specification. Nah, setelah mempunyai target ini, kita baru menghasilkan atau berusaha atau mengenerate sebuah konsep dari produk tersebut ya. Ini istilahnya kita baru mengenerate ya, baru menghasilkan ya. Ini kita belum milih dan belum diuji juga. Oke, jadi ini adalah langkah-langkahnya dari proses pembuatan atau pengembangan sebuah konsep. Yang pertama adalah clarify the problem. Jadi kita harus mengklarifikasikan dulu nih problemnya apa. Yang di customer-nya itu juga kan ada kan. Nah, itu kita klarifikasikan lagi nih problemnya. Atau masalah apa yang akan kita angkat atau akan kita selesaikan di produk ini. Nah, di konsep ini harus dijelaskan lagi. Harus ditegaskan lagi, oh kita mau menyelesaikan masalah yang ini nih, gitu. Search externally. Jadi kita cari di eksternal, terus search internally, di bagian internal kita cari konsepnya. Search eksternal itu bisa lewat internet, bisa macam-macam gitu ya. Intinya seperti itu. Explore systematically, jadi kita mengeksplor konsepnya ini ya secara sistematis. Terus reflect on the solution and the process, itu sama, itu review dari semua proses tahapan dari pembuatan konsep ini. Oke, itu adalah langkah-langkahnya. Oke, ini adalah yang pertama, clarify the problem. Jadi understanding. Jadi kita pahami dulu masalahnya seperti apa. Terus problem decomposition. Jadi kita uraikan masalahnya. Jadi misalnya adalah kita pusing nih. Nah, pusing ini kenapa gitu kan? Nah, kita uraikan, pusing ini karena kurang makan kah, belum makan, kurang minum, atau kena virus, kena bakteri. Nah, itu kita jabarkan lagi gitu kan masalahnya. Terus fokus pada critical subproblem. Jadi subproblemnya apa? Misalnya tadi itu pusing karena apa? Kena virus kan berarti. Nah, berarti kita harus fokus ke situ untuk menyelesaikan itu kan kritikal ya. Kalau misalnya kurang makan ya kayaknya itu juga kritikal sih. Ya fokus pada yang kritikal itu gitu kan. Misalnya yang kritikal adalah karena dia memasukkan virus, ya udah diobati segera gitu. Harus kita fokus pada yang kritikal. Ini ada penjelasannya. Oke. Jadi kita punya bendanya tadi apa? Penembak paku. Di sini nail, oke. Oke, ini adalah masalah yang akan kita selesaikan. Energi, material nailnya, sinyalnya, tool tripnya. Jadi sinyal penembakannya mungkin ya. Nah, itu. Handled nailer ini alatnya. Outputnya seperti apa? Materialnya gimana? Driver nailnya seperti apa? Sinyalnya gimana? Ini adalah proses pengembangan atau proses memahami sebuah masalah ya. Ini cuma
diterjemahkan lagi dalam sebuah bagan biar kita lebih mudah memahami permasalahan yang ada, kayak dijabarkan gitu. Oke, yang pertama nih. Apa sih? Energi nih. Oke, energi ini dia si mesinnya ini itu dia ada pilihan nih. Dia menyimpan atau dia menerima eksternal energi. Jadi untuk nembak nailnya, jadi kan kalau kalau biasanya kalau kita kan pakai palu gitu ya di palu gitu. Nah, ini kita akan membuat sebuah penembak palu itu. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memukul lah istilahnya. Jadi pengganti memukulnya itu kan pakai energi kan. Energi mukul mukul paku gitu kan. Nah, jadi kita harus membuat alat yang dia bisa mengeluarkan kekuatan agar si pakunya bisa nancep di misalnya di kayu gitu kan. Oke, jadi masalah energi. Energinya berarti gimana nih? Dia harus bisa nyimpen kah atau dia menerima dari eksternal energi? Jadi menerima eksternal energi berarti dari magic gitu kan. Ya, nggak kayak gitu sih. Contohnya aja itu ya, contohnya aja. Store atau accept external energy yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya mengkonvert energi itu ke translational energi. Jadi bagaimana mengkonvert misalnya energi, misalnya kita di baterai, listrik gitu, listrik. Bagaimana mentransfer atau membuat energi listrik, mengubah energi listrik menjadi energi yang bisa menggerakkan si paku gitu kan. Nah, gitu. Nailnya gimana nih? Pakunya gimana? Ada penyimpan paku kah? Jadi pakunya kayak refill gitu, ceklek gitu kan. Dididididit gitu mungkin. Atau kalau nggak kita masukin satu-satu gitu kan. Nah, setelah itu ada paku, ada energi, ini namanya translasional energi ya, namanya, atau yang gerakin pakunya itu. Api translasional energi itu nail. Jadi ada pakunya kena translasi ini, terus pakunya nanti dia maju gitu kan, atau dia menembus kayu. Gitu. Stripnya, sense strip atau trigger toolnya. Triggernya apa? Dipencetkah atau diputerkah atau gimana? Jadi dia triggernya seperti apa untuk memberikan energi ini ke pakunya ini gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami dulu ketika kita membuat konsep gitu kan. Kita harus tahu dulu masalah apa yang kita akan selesaikan di sini. Konsep produknya, kita mau bikin produk kayak apa gitu. Ini contohnya aja ya. Oke. Dan dari sini kan kita bisa jadi tahu kan proses pergerakan dari apa namanya, dari si alat tersebut ya. Tadi kan penembak paku. Nah, berarti kan harus ada pakunya, harus ada energi yang bisa nembakin si paku tersebut gitu. Oke. Nah, subproblem. Yang kedua adalah kita harus ke bagian 2 ya, subproblem ya. Jadi klarifikasi dari problemnya, terus fokus pada critical subproblemnya ada, ya udah kita cari nih. Search externally atau search internally gitu kan. Ini kita berusaha memecahkan permasalahan ini gitu kan. Caranya gimana ya? Kita cari dari eksternal nih. Eksternal itu berarti gimana deh? Kita tanya nih ke usernya. Si user mau seperti apa? Bisa bertanya gitu kan ke orang lain. Aku lebih cocok misalnya kalau alat penembak pakunya yang ringan, terus bisa dipegang, misalnya portable, nggak usah pakai cop-copan listrik. Dia harus bisa menyimpan energi kan, berarti menyimpan energi berarti harus ada baterai gitu kan. Terus nailnya mau gimana? Mau dipasang satu-satu, tembak satu-satu, saat pasang tembak, saat pasang tembak, atau ada alat reloadernya gitu kan. Nah, itu bisa kita tanya ke lead user atau istilahnya survei customer ya, customer survey ya. Kita nanya ke customer kita yang akan jadi customer kita gitu.
Yang kedua adalah expert, ini expert paten literatur benchmarking. Expert, kita nanya ke expert nih. Misalnya biasanya kan expert gitu. Misalnya nanya ke expert, saya punya masalah ini nih, kira-kira solusinya gimana? Oh, solusinya bisa seperti ini nih. Gitu, karena dia expert kan, dia tahu kira-kira solusinya bisa seperti apa. Paten, kita cari nih literatur gitu kan. Barang-barang yang bisa yang sudah dipatenkan yang bisa kita tiru. Tapi karena paten ya, karena udah dipatenkan ya jangan plak juga karena bisa jadi masalah nanti gitu kan. Jadi kita hanya tiru amati perbaiki gitu kan. Kita lihat terus kayak cari ide aja sih sebenarnya. Setelah itu kita perbaiki, kita lebih tingkatkan dari yang ada di paten seperti itu. Literatur ya cari di Google, cari di artikel-artikel yang sudah membuat sebuah alat tembak paku. Benchmarking. Nah, kita cari nih alat-alat yang sama di toko peralatan mesin gitu kan. Search internally, individual group. Jadi kita tanya ke teman-teman kita di grup yang kita, misalnya kita di perusahaan. Kita tanya ke tim kita atau ke grup yang lain, kira-kira punya ide nggak? Atau kira-kira bisa ngasih ide nggak kalau masalahnya seperti ini? Nah, gitu ya. Ini penjelasannya. Nah, didapatkan akhirnya konsep seperti ini. Jadi ini gambar kasarannya, gambar sketsa dulu. Konsep from motor driven double flywheel nailer patent. Nah, ini dapat dari paten ya. Nyari-nyari di paten, ternyata dapat seperti ini. Kita lihat nih, oh ternyata gambarnya nggak bagus gitu kan, atau kurang praktis gitu ya. Udah cari yang lain gitu. Tapi ini kan bisa jadi bahan referensi ketika kita menciptakan sebuah alat ini kan. Nah, misalnya kita lihat di sini nih. Kunci utama di sini kan dua tuh tadi, tiga berarti kan energinya, energi penggeraknya, penggerak pakunya, terus pakunya sendiri materialnya seperti apa, bentuknya gimana. Yang ketiga adalah triggernya, gitu kan. Kalau ini kan misalnya energi ini penggeraknya nih, ini yang gerakin. Ini pakunya, ini gerakinnya gimana sih? Nah mungkin ini kayak mukul gitu ya, tak gitu, nanti nancep ini, clock gitu. Terus nanti yang paku yang di dalam ini gantiin klek gitu, otomatis. Ini berputar, terus nanti ini kan berputar terus nih. Nanti ketika di trigger, klek gitu, si yang muter ini kan kayak roda gila ya, roda flywheel namanya. Flywheel gitu, nanti dia menghubungkan ke sini, ini langsung bergerak memukul clock, memukul pakunya seperti itu. Ini bisa double flywheel kan, double flywheel, roda gila. Roda gila. Ini contoh saja yang didapatkan dari paten. Jadi kita cari informasi atau cari cara menyelesaikan masalahnya atau cari konsepnya dari paten juga bisa. Oke, lanjut ke ini penjelasannya. Nah, setelah didapatkan dari ini ya, konsep externally kan berarti existing konsep atau konsep yang sudah ada dari literatur, dari paten itu kan udah ada. Terus kalau dari internally, jadi kan kita diskusi dengan teman-teman kita. Nah, kita dapatkan jadi ada konsep yang sudah ada dan konsep baru. Kita gabungkan nih. Terus diklasifikasikan dan dikombinasikan gitu. Nah, ini adalah solusi dari problem of storing or accepting energy. Jadi kan tadi kan kita punya 3 masalah tuh. Apa namanya? Energi, terus pakunya, setelah itu dari apa namanya? Triggernya. Oke, ini adalah solusinya. Yang pertama adalah gunpowder. Gunpowder itu adalah apa sih gunpowder tuh? Bubuk meriam, bubuk apa yang di peluru itu loh. Nah, itu.
Ini adalah cara energinya ya, atau perubahan energinya ya. Ada yang cold fusion, ada yang solar electric cell, ada yang gunpowder. Gunpowder itu berarti dia sistemnya kayak tembakan, dek, der gitu kan, der, terus dia nanti nekan si pakunya nembak ke nembak ke pakunya, tok gitu. Fuel air combustion, jadi ini pakai kayak mesin ya berarti ya. Ketika di trigger nanti ada ledakan der gitu. Nah, dernya itu kayak motor gitu ya. Motor ada yang neken ke paku ya, tok gitu. Ini adalah cara-cara, ini flywheel yang tadi, flywheel. Ini adalah cara-cara solusi yang didapatkan dari tadi, dari eksternal sama internal. Ini solusinya, subproblemnya yang subproblem dari energinya. Nuclear reaction, nah pakai nuklir dulu. Enggak deh. Human power arm or leg ini ini paku ya, pakai palu ini berarti. Pakai geothermal, pakai wind. Nah, ini metodenya nih. Problemnya tadi kan storing or accepting energi. Storing itu berarti dari baterai kah atau dari apa? Accepting energi berarti dia menerima energi dari gunpowder atau dari fuel cell atau apa dari human power. Terus solusinya nih dari problem yang uplink translational energinya ke nailnya. Ini kan nailnya nih, nailnya. Dia mau berapa impact nih? Kalau impact kan kayak tadi itu misalnya kayak yang fuel air combustion jadi meledak der gitu kan sekali doang. Atau mungkin der 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 der. Nah, ini multiple impact nih, tens or hundred. Malu kan malu paku kan bisa sekali tapi kenceng banget atau berkali-kali tapi dengan kekuatan yang relatif lebih rendah daripada yang sekali gitu kan. Nah, ini ada yang multiple nih. Kalau yang ini multiple impact ini kan 10 or 100 ya. Jadi nah, kalau yang 100 or 1000 tuh gitu. Terus yang single impact kan tadi cuma dok, yang multiple impact dok 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 dok. Nah, yang 1000 ini yang nah gitu. Push itu didorong sistemnya. Ngek gitu. Ngek. Tapi tenaganya harus lebih besar daripada menggunakan impact. Twist push. Jadi dia sambil diputer sambil didorong. Itu twist push itu. Kayak ngok gitu. Ngok. Ini adalah solusi dari apa namanya? Energi yang diberikan ke paku. Gitu. Oke, ini adalah classification tree-nya. Nih, ada classification tree-nya, store or receive energi, ada menggunakan chemical, pneumatic, hydraulic. Ini kayak mind map ya. Electrical, nuklir. Nah, terus itu di chemical tuh ada fuel air system, ada explosive system, pneumatic menggunakan udara, hydraulic menggunakan cairan. Terus electrical mau wall outlet atau battery atau fuel cell, nuklir, reaktor nuklir. Nah, ini adalah klasifikasinya dan diklasifikasi aja sih. Nanti kan ujung-ujungnya kita pilih nih mau pakai menggunakan yang mana dengan segala keterbatasan kita. Misalnya nuklir nih nggak mungkin kan nuklir udah coret seperti itu. Tapi harus kita klasifikasikan dulu. Nah, ini adalah cara yang ini combination atau belum ya? Ini masih ini adalah salah solusi yang apa namanya translasi energi tadi ya, menyalurkan energi tadi ke paku. Ini ada convert electrical energy to translational energy, terus diakumulasikan energinya, atau apply translational energy to nail. Jadi ada 3 ini yang tadi caranya mentranslasikan. Jadi kita translasikan itu kita kategorikan. Ini masih diklasifikasikan ya, masih diklasifikasikan menjadi convert energi dari elektrik ke translasional atau dari akumulatif energi
atau apply translational energy to nail. Jadi caranya ada rotary motor, ada linear motor, solenoid, ada railgun. Railgun itu berarti dia kayak menggunakan listrik. Jadi iya pakai medan magnet atau listrik gitulah. Accumulate energi, jadi dia mengakumulasikan energi, dia menggunakan spring atau dia menggunakan moving mass. Moving mass tuh yang pakai tadi itu flywheel itu moving mass. Itu kan sebenarnya kan roda gila itu kan mengakumulasikan energi kan. Setelah dia agak berputar agak kencang dengan berat sekian, ketika dia di trigger, dia nanti akan energi yang sudah diakumulasikan tadi akan disalurkan ke apa namanya ke penekan pakunya ini gitu. Nah, ini cara mengaplikasikan transaksi energinya ke nail-nya, misalnya single impact, multiple impact, push nail. Jadi nanti kita dipilih solenoid misalnya, terus spring, terus multiple impact. Nah, kita tinggal pilih aja. Nah, misalnya ini nih, solenoid, spring, multiple impact. Berarti nanti jadinya seperti ini konsepnya. Solenoid nanti mengkompres, jadi listriknya kayak mengkompres si pegas, terus kayak kalau misalnya dimundurin lah, gitu tuh. Terus nanti kalau dia di trigger, tek dia kan pegas kan ada baliknya gitu kan. Pegasnya memampatkan dulu, setelah dipencet dia lepaskan tak gitu. Sistemnya seperti itu. Jadi ketika kita memiliki konsep pakai solenoid, terus accumulate energinya spring, terus nanti multiple impact ya caranya adalah seperti tadi. Hasilnya adalah gitu. Nah, ini kita mengombinasikan beberapa solusi yang kita punya ya. Dengan misalnya ini adalah motor with transmission, a spring, and a single impact. Nah, ini ada motornya, trigger, terus ada springnya juga. Atau diputar nih. Tapi dia cuma sekali impact. Jadi ini motor, tapi dia sistemnya di spring, diputar. Di trigger, muter dok gitu. Kalau ini dengan menggunakan manual ini ya. Ini manual. Nah, didapatkan ini adalah refine solution konsepnya. Jadi ya udah didapatkan ini adalah tempat pakunya, terus ini menggunakan metode yang one impact mungkin ya. Jadi ini hasilnya seperti ini. Terus yang berikutnya adalah reflect on the solution and the process seperti tadi. Jadi intinya balik lagi di apa namanya di overview prosesnya. Setelah itu kira-kira nanti ada masalah apa enggak di atasnya atau kurang apa nanti bisa dikembalikan ke berikutnya. Oke, untuk materi video kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Nanti saya upload ke YouTube, tapi dalam bentuk unlisted ya. Jadi ketika kamu search nggak ada di YouTube, tapi harus melalui link. Linknya saya akan kirimkan di apa namanya di Google Classroom ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.